Opa 68 tahun diduga tidor akang DP cucu sampai habis. Ditpol Airut Polda Sulut dah ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Pemprov dah siapkan bantuan for 17 mahasiswa asal Pulau Ruang. Tabea, selamat pagi. Bagaimana ngoni pe kabar hari ini? Baku dapat ulang di program Torang Pe Berita Sepekan edisi Sabtu 25 Mei 2024. Selain tu 3 berita tadi, Torang lei so sadia akang berita-berita bagus for ngoni mau uni akang. Kita Devis Pinontoan, ini tu berita sepekan selengkapnya cuma di Kompas TV independen dan terpercaya. Torang awali dari informasi yang pertama, saudara, viral di media sosial video yang direkam aksi pengeroyokan sekelompok pemuda terhadap seorang remaja di Kelurahan Matali, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Sulawesi Utara. Video amatir pengeroyokan di video yang Torang musti kasih kabur DP gambar ini, DP durasi 7 menit 10 detik. Dapalia sekelompok pemuda Damalendong tu remaja yang DP peristiwa terjadi di Kelurahan Matali, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Sulawesi Utara pada Kamis dini hari yang dipicu karena baku salah paham. Video amatir pengeroyokan di video itu tu sekelompok pemuda baku ganti pukul patu remaja yang dah pakai kaos hitam sampai jatuh di aspal. Kong tu beberapa orang sengaja dah rekam dorang pe aksi pengeroyokan pakai handphone. Para pelaku jalani pemeriksaan 5 pelaku so diamankan kongso sementara dapat periksa di ruang penyidik Polres Kota Mobagu. Para pelaku dapat jerat dengan pasal 170 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berawal dari korban inisial PEP yang bersangkutan menerima informasi dari teman bahwa temannya yang ada di kos-kosan Kelurahan Matali telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Nah, mendengar informasi tersebut, kemudian korban bersama 7 teman yang lain menuju ke tempat kos yang berada di Kelurahan Matali. Setelah sampai di tempat kejadian, kemudian korban langsung mengetuk pintu. Dan setelah diketuk pintu, yang diduga melakukan penganiayaan tidak keluar. Nah, beberapa saat kemudian ada sekelompok orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, akan tetapi pada saat dia akan keluar meninggalkan tempat kejadian, dicegat oleh sekelompok orang. Dan pada saat itulah terjadi dugaan penganiayaan terhadap korban. Saudara, masih dari Kota Mobagu, seorang opa yang DP umur 68 tahun di Kota Mobagu, Sulawesi Utara diduga tega da tidor akang DP cucu sendiri yang berkebutuhan khusus yang DP umur 17 tahun sampai hamil kong melahirkan seorang anak. Aksi bejat ni opa dapat tahu setelah korban pi lapor ke unit perlindungan anak dan perempuan Kota Mobagu setelah korban melahirkan DP anak di Weda, Provinsi Maluku Utara. Aksi bejat ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara, di mana DP pelaku diduga DP opa sendiri yang berinisial AO umur 68 tahun. Sementara DP korban DP cucu sendiri yang berkebutuhan khusus berumur 17 tahun sampai DP cucu hamil. Supaya tu opa pe perbuatan orang nintau, korban dibawa ke Weda, Provinsi Maluku Utara sampai melahirkan. Kepala desa setempat dah bilang nih kejadian ini dorang baru tahu ketika korban yang didampingi DP teman pe keluarga datang melapor ke unit perlindungan anak dan perempuan Kota Mobagu habis melahirkan DP anak di Weda, Provinsi Maluku. Unit PPA Kota Mobagu sendiri dah kasih pendampingan khusus yang dah libatkan tenaga ahli, pendampingan hukum, psikolog klinis anak,
asesmen pekerja sosial dengda kase rumah tinggal sementara di rumah perlindungan UPTD PPA selama 7 hari. Saya juga baru tahu peristiwa ini setelah ada informasi dari UPTD. Jadi, menurut informasi dari UPTD bahwa anak ini mengalami kekerasan seksual, hamil kemudian melahirkan di Weda. Mungkin ada apa pacar atau apa Pak yang pelaku ini, atau om atau bapak itu gimana? Ini termasuk korban ini, anak ini cucu dari pelaku. Antara korban dan pelaku ini tinggal satu rumah atau beda rumah Pak? Berdasarkan hasil penelusuran dari UPTD ini dan konfirmasi saya langsung ke kepala dusunnya, memang anak ini tinggal di rumah pelaku. Anak ini bekerja menjaga anak cucu dari pelaku. Ya, angka dari pemerintah desa sini seperti apa dengan adanya peristiwa ini Pak? Kami menerapkan sanksi adat Koreagon gitu, jadi mengusir pelaku dari kampung. Jadi laporan ini masuk pada tanggal 22 April 2024 dengan nomor 38, dan saat ini kami UPTD PPA sedang mendampingi korban ini dengan memberikan pendampingan tenaga ahli. Dan anak ini juga ketika melapor di UPTD PPA kami memberikan pendampingan, yaitu anak ini tinggal sementara di rumah perlindungan UPTD PPA selama 7 hari dan mendapatkan pendampingan hukum, konsultasi hukum dari konselor hukum dan juga psikolog klinis anak, juga konselor psikolog, dan juga asesmen dari pekerja sosial. Dan juga kami dampingi sampai di Polres. Kami UPTD PPA tetap akan mendampingi kasus ini dan terus mengawal kasus ini dan terus memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa kasus ini tidak bisa berhenti begitu saja. Ini adalah kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan seksual yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Sementara itu, salah satu Dewan Adat Bolaang Mongondo, Lawrence Kinarang Mokoginta, dadesak for usir dari kampung tu pelaku persetubuhan anak di bawah umur yang sampai hamil kong melahirkan, yang diduga DPO Pasandiri yang backing kong dorang juga minta diproses secara hukum. Aksi bejat persetubuhan anak di bawah umur di mana DP korban berkebutuhan khusus sampai hamil kong melahirkan. Backing resah warga termasuk salah satu Dewan Adat Bolaang Mongondo, Lawrence Kinarang Mokoginta. Mokoginta dah bilang apa yang pelaku dah backing pada DP cucu sendiri itu sangat luar biasa. Apalagi itu pelaku sempat dah kasih sambunyi pak korban di Weda, Maluku Utara sampai melahirkan supaya DP perbuatan nyanda diketahui warga. Mokoginta berharap korban mau dapat keadilan kong pelaku dapat usir dari kampung sebagaimana adat Bolaang Mongondo kong dihukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut anak tersebut bahwa dia dihamili oleh kakeknya. Kemudian dia dilarikan ke Weda dan di sana melahirkan di Weda dengan operasi sesar. Warga masyarakat Desa Tabang sangat resah, terutama terkait dengan menyangkut masalah hukum adat. Itu sangat kejadian yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi, dan oleh kami masyarakat Desa Tabang itu sangat mengharapkan persoalan ini diusut tuntas. Kemudian oleh kami dari masyarakat adat Desa Tabang itu mengharapkan dia akan diusir dari kampung ini. Saudara, Satreskrim Polres Minahasa Selatan berhasil datang ke DPO kasus pembunuhan berinisial ST yang terjadi pada Januari 2024 lalu. 5 bulan buron kasus pembunuhan yang jadi di awal bulan Januari 2024 di Desa Tumani Selatan, Kecamatan Maesaan dengan pelaku yang berinisial ST alias Ser 44 tahun
Akhirnya Satreskrim Polres Minsel berhasil datangka. Polisi terpaksa lepas timah panas waktu datangka pelaku pada DP Tampa Basambunyi di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Karena pelaku selain soburon 5 bulan, pelaku leda malawang pa petugas. Pelaku diduga ada aniaya korban bernama Jening Suot yang backing korban meninggal dunia akibat luka tikam di puru bagian kiri, di mana sebelumnya korban sempat dibawa di rumah sakit. Pelaku so diamankan di Mapolres Minsel. Kong pelaku mau kena pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ditpol Airut Polda Sulut ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Jangan kemana-mana saudara, torang kembali sesaat lagi. Saudara, Direktorat Pol Airut Polda Sulawesi Utara berhasil ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Wadir Pol Airut Polda Sulawesi Utara AKBP Denny Tompunu ungkap kasus penyalahgunaan BBM jenis minyak tanah belum lama ini. Kasus ini sendiri terungkap pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.40 WITA di perairan Teluk Manado. Ditpol Airut Polda Sulut tetapkan 1 tersangka berinisial RM yakni seorang nakoda kapal. DP modus diketahui adalah dorang beli minyak tanah dengan harga subsidi, kong jual ulang dengan harga yang lebih mahal. Di mana pelaku beli kurang lebih 3.600 liter BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah di Desa Haasi, Pulau Tagulandang dengan harga per liter Rp6.000. Kong dorang bawa BBM pakai KM Stout 01 for dibawa ke Manado dan dorang jual ulang dengan harga per liter Rp10.000. Dari hasil pemeriksaan, petugas dapat kurang lebih 3.600 liter BBM jenis minyak tanah yang dikemas dalam kemasan galon berukuran 25 liter yang DP jumlah 66 buah. Tersangka diancam dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Waktu kejadian hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024 jam 10.40. Modus yang dilakukan, pelaku membeli kurang lebih 3.600 liter BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah di Pulau Tagulandang dengan harga per liter Rp6.000. Kemudian mengangkut menggunakan KM Stout 01 dibawa ke Manado dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.40 WITA di perairan Teluk Manado saat pelaku sedang mengawaki KM Stout 01 berlayar dari Pulau Tagulandang menuju pelabuhan TPI Tumumpa Manado. Dihentikan dan diperiksa oleh patroli Polair dengan menggunakan KP 15/2013. Saudara, sebanyak 15 ton miras tradisional jenis cap tikus yang DP harga sekitar Rp2,9 miliar dimusnahkan di Kota Manado pada hari Rabu siang. Minuman beralkohol ini adalah barang yang soda pasita dari hasil operasi KSOP Manado dan kantor Dirjen Bea Cukai Sulbaktra selama 3 tahun terakhir ini. 15 ton minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus ini dorang dakase buang di lokasi pelabuhan Manado oleh KSOP Manado dan kantor Dirjen Bea Cukai Sulbaktra dan Dinas Perhubungan Kota Manado. Selain itu cap tikus, sejumlah kosmetik yang dapat sita leiko dibuang. Perkiraan DP jumlah harga barang itu semua adalah Rp2,5 miliar dengan total nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp2,9 miliar. Kita juga menyita beberapa paket kosmetik serta kurang lebih 15.136 liter minuman beralkohol.
sebagian yang botolan tadi sudah kita musnahkan di halaman Bea Cukai Manado. Sisanya sebagian besar kami bawa ke sini dalam bentuk cap tikus curah. Kenapa dibawa ke sini? Karena memang cap tikus dan kosmetik merupakan barang tegahan yang kami peroleh dengan kerjasama dalam tim terpadu pelabuhan di bawah binaan Pak KSOP selaku tuan rumah pelabuhan. Total kerugian negara, total nilai barang itu sekitar 2,5 miliar, tepatnya 2.502.049.220 rupiah. Sementara total kerugian negaranya di angka 2.949.661. Torang beralih ke berita lainnya, 3 kapal nelayan asal negara tetangga Filipina, kapal patroli PSDKP Bitung Datangka yang ditempatkan di stasiun PSDKP Tahuna. 3 kapal asing itu dadapa lagi batangka ikan di wilayah laut Indonesia, yaitu di utara Pulau Sulawesi. 3 kapal itu langsung dapat bawa ke dermaga Tahuna, Kepulauan Sangihe, deng DP 13 awak kapal formo proses hukum. Stasiun PSDKP Tahuna yang juga merupakan jaringan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara berhasil segagal tu aktivitas illegal fishing di Laut Indonesia. 3 kapal kecil jenis panboat asal Filipina yang sementara batangka ikan di Laut Sulawesi, kapal patroli hiu 15 PSDKP Tahuna Datangka. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Bayu Suharto bilang, tuh 3 kapal itu pas mau periksa cuman punya dokumen perikanan dari negara Filipina. Penindakan pelaku illegal fishing oleh PSDKP so jadi instruksi Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono for efek jerah. Tuh pelaku illegal fishing 7 orang diantaranya adalah warga negara Filipina, sementara yang 6 orang lain warga negara Indonesia yang tinggal di General Santos, Filipina. General Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bapak Dr. Pung Nugroho Saksono APIMM menegaskan bahwa dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan Perikanan akan terus memerangi kegiatan illegal fishing yang terjadi di Republik Indonesia, khususnya di wilayah kerja stasiun PSDKP Tahuna, karena memang marak terjadi kegiatan illegal fishing, baik kegiatan penangkapan ikan yang ilegal ataupun kegiatan penyelundupan ikan. Karena rekan-rekan media tahu sendiri bahwa kurang lebih 1 bulan yang lalu di Tahuna sini kami juga melakukan kegiatan penangkapan penyelundupan. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa Utara berhasil 4 terduga pelaku yang damalendong pas seorang pemuda tunarungu di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan. Polisi datangkap pelaku semua karena adanya laporan dari masyarakat terkait kasus penganiayaan dan pemukulan. Tim dari Satuan Reserse Kriminal Polres Minahasa Utara berhasil datangkap 4 orang terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, polisi bilang kalau kejadian itu bermula saat keempat pelaku duduk di muka rumah. Kong korban deng DP Tamang lewat di muka padorang. Para pelaku pikir korban bukan warga Desa Mapanget, kong dorang curiga kalau korban mau bapancuri atau mau badoger. Kong akhirnya para pelaku pun kejar tuh korban, kong DP Tamang, kong langsung malendong. Korban yang tunarungu langsung dilarikan ke rumah sakit for perawatan karena alami luka lebam. Di mana keempat pelaku ini awalnya sedang duduk-duduk dan melihat ada korban bersama dengan salah satu rekannya sedang berjalan, karena mencurigai bahwa kedua korban ini adalah bukan warga Desa Mapanget dan menanyakan, dicurigai bahwa korban ini adalah salah satu pelaku ataupun juga curanmor atau doger. Pada saat dihampiri, korban melarikan diri. Karena korban melarikan diri, sehingga dari pihak pelaku 4 orang ini mengejar. Pada saat keempat pelaku ini mengejar, kemudian dari 4 pelaku ini sempat beradu fisik dengan korban. Informasi Pemprov siapkan bantuan pendidikan for 17 mahasiswa asal Pulau Gunung Ruang mau hadir abis jeda iklan berikut ini.
11 pasang warga korban erupsi Gunung Ruang yang dah sementara mengungsi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Desa Pineleng, Kabupaten Minahasa, ikut program kaweng massal yang diinisiasi pemerintah provinsi bersama Pemkab Sitaro. Kaweng di pengungsian kong jauh dari kampung halaman jadi sejarah sendiri for 11 pasang warga korban erupsi Gunung Api Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. 11 pasang muda-mudi ini kaweng massal dalam suasana yang sederhana di gedung gereja di halaman kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara. Hampir 1 bulan, ratusan penduduk asal kaki Gunung Ruang tinggal dan mengungsi karena dorang perumah ancor akibat erupsi Gunung Ruang yang terjadi bulan April lalu. Salah satu pasangan yang baru iko kaweng massal ini mengaku bersyukur boleh mau kaweng secara sah di hadapan agama dan negara walau dalam kondisi yang terbatas karena lagi sementara di pengungsian. Program kaweng massal ini diinisiasi pemerintah, di mana kegiatan ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve Keppel jadi saksi pernikahan. Rencana menikah terlaksana. Bagaimana perasaannya ketika harus menikah di tempat pengungsian? Ya? Nggak apa-apa. Intinya yang penting pencatatannya dan dilakukan juga di hadapan pendeta dan juga diurus dengan sah. Ya. Acara hari ini kerjasama Pemprov, Pemkab, dan Kementerian Pendidikan. Kita lihat tempatnya disediakan Kementerian Pendidikan, capilnya disediakan Sitaro, dukung lainnya disediakan provinsi ini. Satu sinergisme yang solid untuk melayani masyarakat, secara khusus masyarakat Pulau Ruang. Ini supaya menunjukkan bahwa pemerintah hadir dimanapun masyarakat dilanda masalah, dilanda bencana seperti mereka, pasti kita hadir. Torang ke berita berikutnya, saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dase siap bantuan pendidikan for 17 mahasiswa yang berasal dari 2 desa di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, masing-masing desa Laing Patehi dan Pumpente. Rencana pemberian bantuan pendidikan ini, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando yang bilang waktu baku dapa dengan warga Pulau Ruang di acara kaweng massal di kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara pada Selasa kemarin. Bantuan pemerintah provinsi ini sebagai upaya formo bantu warga Pulau Ruang yang sementara kasih selesai kuliah, mardorang kena dampak langsung dari erupsi Gunung Ruang. Data sementara yang ada sebanyak 17 mahasiswa asal Pulau Gunung Ruang ini sementara bakuliah di sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Utara. Ternyata saya lapor 17 yang jadi mahasiswa. Hebat loh itu. Pak. Skema bantuannya seperti apa dari Pemprov? Bantuan pendidikan kan kita ada. Penyelesaian studi ya? Iya. Polda Sulawesi Utara berkomitmen mau bantu program pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Utara. Komitmen ini mengacu dari instruksi Presiden nomor 72 tahun 2021. Penurunan kasus stunting di Sulawesi Utara sejadi hal yang serius seluruh pihak backing to pencegahan dini. DP Proteksi Awal mau kasih bantuan asupan gizi dan nutrisi seimbang for ibu hamil dan balita. Dalia ini selaku Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan bilang kalau mau kasih bergerak tuh semua anggota Pusdokes dan rumah sakit formo terlibat serius secara presisi bantu pemerintah formo kasih cepat turun tuh angka stunting di Sulawesi Utara. Kita dari Polda Sulawesi Utara mendukung program pemerintah yaitu penurunan angka stunting karena kita lihat bahwa ke depan itu menuju Indonesia Emas ini memang pada saat ini anak-anak masih kecil, tapi perlu gizi yang baik, gizi yang bagus, dibantu dari Pusdokes maupun Rumkit Polda Sulawesi Utara, mungkin bergabung dengan Ibu Bayangkari. Ini kita membantu penurunan angka stunting supaya ke depan itu menjadi generasi yang bagus, generasi yang bisa membantu pembangunan bangsa Indonesia. Jadi intinya langkah-langkah Polda bersama dengan pihak rumah sakit ya, kita membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting.
Nantinya percepatan penurunan angka stunting ini akan dilaksanakan secara rutin di setiap wilayah hukum Kabupaten Kota Polda Sulawesi Utara. Ali Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dadapa penghargaan dari BKKBN Pusat. Penghargaan ini Pemkab Minut dadapa karena dinilai efektif mojaga deng optimalkan program KB. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dadapa penghargaan dari BKKBN dalam rangka mengembangkan kampung KB di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Desa Kauditan. DP cara dengan jaga dengkase optimal tu program KB di Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Minut Joneganda bilang program KB ini mau dikembangkan di semua desa dan diharapkan boleh mau jadi role model yang boleh membawa Kabupaten Minahasa Utara ke pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Sementara itu, Binovasius Prasetya Ikhtiarto selaku Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI bilang kalau Kabupaten Minut layak jadi contoh dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia karena komitmen dan strategi kasih turun angka stunting. Ucapan terima kasih sudah pasti ya. Kemudian saya tadi juga diskusi kalau bisa kan harus ditularkan juga ke yang lainnya. Bisa ada rencana mungkin kita undang nanti Pak Bupati bicara di Arganas nanti ada acara di sana kan kita undang juga. Terkait dengan capaian-capaian yang ada penurunan stunting ini kan 10% loh, 15% malah ya. Iya. Dari 20,5 menjadi 10,9. Itu cukup besar penurunannya. Cukup besar. Iya. Kalau besar itu. Kalau secara nasional gimana Pak parameternya? Kalau secara nasional sudah pasti sangat besar itu. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menerima penghargaan dari BKKBN dalam rangka bagaimana kita mengembangkan kampung KB yang ada di Minahasa Utara, khususnya yang ada di Desa Kauditan. Ya. Satu. Nah, dan ini pencapaian yang luar biasa yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita menjaga, mengoptimalkan program KB di Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini tentunya kita harapkan kita akan terus mengembangkan di semua desa dan kita harapkan juga ini akan menjadi role model. Tu berita tadi mau tutup torang pe berita sepekan. Terima kasih, sama-sama deng torang. Mari torang jaga terus ini pemilu biar aman. Selamat jo berakhir pekan, nanti torang baku dapat ulang minggu depan. Sampai jumpa.